Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia, NIM 58, jurusan Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Nah, kalian pasti sudah sering dengarkan apa itu reaksi redoks. Jadi kita itu sering bersinggungan dengan reaksi redoks. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersinggungan sekali dengan reaksi redoks. Contohnya, saat kita mengupas apel. Nah, tadi awalnya yang apelnya berwarna putih, saat kita kupas lama-kelamaan itu warnanya berubah menjadi coklat. Nah, itu termasuk contoh reaksi oksidasi. Kemudian mainan kita yang ada unsur bahan besinya, itu lama-kelamaan akan berkarat juga, warnanya akan berubah. Nah, kalau contoh reaksi oksidasi dan reduksi dalam tubuh kita itu contohnya pada kulit wajah. Jadi semakin bertambahnya umur, kulit wajah itu akan semakin keriput. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena adanya reaksi oksidasi di dalam tubuh. Maka dari itu, kita sering dengarkan adanya zat antioksidan. Zat antioksidan itu untuk mencegah reaksi oksidasi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebetulnya reaksi itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu reaksi bukan redoks dan reaksi redoks gitu. Bagaimanakah membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Perhatikan contoh berikut ini. Manakah yang bukan reaksi redoks? Jadi, yang bukan reaksi redoks yaitu nomor 3 karena tidak memiliki unsur bebas. Ciri dari reaksi redoks yaitu reaksinya memiliki unsur bebas. Nah, dari apa yang saya contohkan tadi, yang aktivitas kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersinggungan dengan reaksi redoks, jadi kalian sudah paham atau belum apa itu reaksi redoks? Nah, reaksi redoks itu awalnya dulu teori klasiknya itu adalah teori bunyinya redoks adalah suatu reaksi yang melepas atau menangkap oksigen gitu. Jadi teori klasiknya seperti itu. Kemudian berkembang lagi menjadi reaksi yang melepas atau menangkap elektron. Nah, teori-teori itu berkembang terus. Jadi apa? Teori redoks itu adalah teori yang membuat bilangan oksidasi itu menjadi naik atau turun. Untuk ke reaksi penyetaraan redoks, kita harus tahu terlebih dahulu aturan-aturan tentang piloks. Nah, jadi aturan yang pertama yaitu piloks unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi apa saja sih unsur bebas? Jadi unsur bebas itu unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Kemudian atau biasanya itu senyawa kovalen murni. Nah, apa saja yang termasuk dalam unsur bebas? Yang pertama yaitu unsur monoatomik. Yang kedua diatomik. Yang ketiga adalah poliatomik. Monoatomik contohnya apa aja sih? Ada Na, K, Be. Kemudian diatomik ada Cl2, O2, dan H2. Nah, poliatomik ini yang lebih dari 2. Contohnya P4. Gitu. Jadi unsur monoatomik, diatomik, dan poliatomik contohnya tidak hanya yang terpampang di sini ya. Jadi ada contoh-contoh lain. Nah, untuk piloksnya itu sama dengan 0. Nah, untuk aturan yang kedua yaitu pilok oksigen kan biasanya -2. Nah, tapi ada pengecualian pada H2
O2 atau hidrogen peroksida dan superoksida. Kalau hidrogen peroksida itu Biloxnya -1, sementara superoksida itu Biloxnya -1,5. Kemudian untuk aturan yang ketiga, aturan yang ketiga yaitu Bilox hidrogen itu +1, tetapi ada pengecualian pada hidrogen yang berikatan dengan logam dalam senyawa biner. Biloxnya itu -1. Contohnya, berapa Bilox hidrogen pada senyawa HCl? Biloxnya itu +1. Cl itu kan -1. Kemudian H +1. Tetapi ini berbeda kasus pada NaH. NaH itu hanya itu H kan biasanya +1. Tapi pada senyawa ini Bilox H itu -1. Kenapa? Karena Na itu termasuk golongan 1. Semua golongan 1 itu Biloxnya +1. Nah, keduanya itu sama-sama +1 sebenarnya. Tetapi kenapa H menjadi -1? Karena kekuatan natriumnya itu jauh lebih besar daripada H, sehingga H yang harus ngalah dan Biloxnya berubah menjadi -1. Nah, untuk aturan yang keempat, semua Bilox pada golongan 1 itu Biloxnya +1. Kemudian semua Bilox pada golongan 2 itu +2. Nah, untuk aturan yang kelima yaitu jumlah Bilox dalam muatan netral sama dengan 0. Tetapi jumlah Bilox dalam ion poliatomik harus sama dengan muatan ion tersebut. Gitu. Jadi contohnya gini. Contohnya HCO3-. Nah, perhitungannya gimana? Ini kan min, berarti harus sama dengan -1. O itu -2 kali 3 -6. Kemudian hanya kita sudah tahu kalau H itu +1. Tinggal cari unsur C-nya berapa. Udah ada -6, udah ada +1. Harus sama dengan -1. Berarti C-nya +4. Gitu. Kemudian H2SO4. H2SO4 ini kan tidak ada muatannya, jadi muatannya sama dengan 0. O itu -2 dikali 4 sama dengan -8. Nah, untuk H-nya kan -1, hanya ini berjumlah 2 jadi +2. Kemudian sudah ada -8, sudah ada +2. Tinggal berapa? +6. Jadi Bilox unsur S yaitu +6. Gitu.
menyetarakan sebuah reaksi redoks itu ada dua cara. Yang pertama yaitu metode perubahan bilangan oksidasi, dan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Nah, saya akan mencontohkan kedua metode penyetaraan tersebut. Yang pertama yaitu metode PBO atau perubahan bilangan oksidasi. Apabila ada soal seperti ini, setarakan reaksi berikut menggunakan metode PBO dalam suasana asam. Nah, MnO plus PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2O. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari biloxnya terlebih dahulu. Kita hitung biloxnya MnO. Itu kan -2. Nah, -2 di sini MnO itu tidak memiliki muatan, jadi sama dengan 0. Kemudian -2 ditambah berapa? Yang hasilnya 0, berarti plus 2. Jadi Mn-nya itu plus 2. Kemudian PbO 2. itu -2 dikali 2 jadi -4. -4 karena tidak ada muatannya jadi sama dengan 0. Berarti di sini plus 4. Plus 4. Nah, kemudian MnO4-. itu -2 kali 4 -8. Karena muatannya di sini -1 jadi sama dengan -1. -8 sama dengan -1, berarti di sini plus 7. Jadi bilox Mn itu plus 7. Nah, untuk Pb2 plus sudah diketahui bahwa biloxnya itu 2 plus 2 karena muatannya itu 2 plus. Nah, setelah kita mengetahui biloxnya masing-masing, kemudian kita cari unsur mana yang mengalami reduksi dan unsur mana yang mengalami oksidasi. Nah, kita lihat Mn dari plus 2 menjadi plus 7 berarti mengalami kenaikan, berarti dia mengalami oksidasi. Nah, kenaikannya berapa sih? Dari 2 ke 7 berarti dia kan naik 5. Nah, ini bisa dilihat Mn ini itu biloxnya plus 2 menjadi 7 berarti mengalami oksidasi, berarti dia naik 5. Kemudian Pb itu dari plus 4 menjadi plus 2 berarti mengalami penurunan atau disebut reduksi, turun 2. Nah, yang Mn naik 5, yang Pb turun 2, berarti nanti dikalikan silang. Mn dikali 2, Pb dikali 5, dikali silang, sehingga yang saya kotakin ini dikalikan ini Mn, sehingga menjadi 2 MnO plus 5 PbO2 menjadi 2 MnO4- plus 5 Pb, jadi dikalikan silang. Jadi ini kan sudah dapatkan reaksi ini. Kita hitung jumlah atom O di ruas sebelah
ini kita sebut ini ruas A, kita sebut ini ruas B. Nah, kita hitung jumlah O di ruas A ada berapa? O 2 tambah 5 kali 2 10, ada 12 O. Kemudian di ruas B 2 kali 4 8. Di sini tidak ada O nya ya, berarti sini 8 O. Di sini jumlahnya ada 12 O. Kemudian di ruas B itu ada 8 O. Jadi kurang berapa? 8 untuk mencapai 12, berarti kurang 4 O. Nah, cara supaya O nya setara dengan ditambah H2O. Karena ini suasananya asam, dalam suasana asam, jadi penambahannya itu ditambah dengan H2O dan ditambah dengan H+. Tadi O nya di ruas B itu kurang 4. Kita tambah 4 H2O. Kita tulis reaksinya terlebih dahulu, kemudian kita tambah H2O. Penambahan H2O sesuai dengan jumlah kurangnya O. Karena di sini kurang 4, jadi kita tambah 4 H2O. Nah, penambahan O itu kan ini ada H-nya. Di sini jadi ada H, kemudian di ruas A tidak ada H. H-nya di ruas B itu berjumlah 8. Kemudian di ruas kiri kita juga harus samakan, karena di ruas B ada H-nya, di ruas A juga harus ada H-nya. Berarti kita tambah 8H+. Nah, kemudian didapat reaksi seperti ini. Ini kan tadi kita sudah menyetarakan reaksi. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita harus mengecek reaksi tersebut apakah sudah setara atau belum. Nah, untuk reaksi setara itu harus memenuhi ini. Jadi, jumlah atom ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Jumlah atomnya harus sama. Kemudian, yang kedua, jumlah muatan ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Jadi, muatannya harus sama, kemudian jumlah atomnya juga harus sama. Coba kita tengok reaksi ini. Apakah muatannya sudah setara atau belum? Mn ini di ruas A itu ada 2. Di ruas kiri coba berapa? 2 juga, berarti Mn-nya sudah sama. Kemudian Pp di ruas A itu ada 5. Kemudian di ruas B itu ada 5 juga, berarti Pp sudah sama. Setelah itu H di ruas A itu jumlahnya ada 8H+. Kemudian di ruas B ada berapa? Ada 2 kali 4, 8. Berarti atom H sudah sama. Setelah itu lihat O-nya. Kan tadi kita sudah menyetarakan O ya. Di ruas kiri itu O-nya 12, di ruas kanan pun juga 12. Ini 2O kali 5 kali 2 10 tambah 2 12. Kemudian di sini di ruas B 2 kali 4 8 plus 4O. 8 plus 4 dari 12, berarti sudah setara semua. Berarti yang poin pertama, jumlah atom ruas kanan dan kiri harus sama, sudah setara. Kemudian jumlah muatan. Kita lihat jumlah muatan di ruas A. Muatannya 2 MnO, ini muatannya 0. 5 PbO2 itu muatannya juga 0. Sementara 8H+ muatannya berapa? Muatannya plus 8. 8 kali ini, berarti plus 8. Terus kita lihat di ruas B. 2 MnO4-, berarti muatannya -2. Kemudian 5 Pb2+, 5 kali 2 berapa? 10. 4H2O tidak ada muatannya, berarti 0. -2 plus 10 sama dengan plus 8. Jadi ruas A dan ruas B muatannya sudah sama, yaitu sama-sama plus 8. Berarti poin yang kedua memenuhi. Reaksi ini berarti sudah setara karena jumlah atom dan jumlah muatannya sudah sama-sama, sudah setara. Antara ruas kanan dan ruas kiri sudah sama. Nah, untuk metode yang kedua ini yaitu metode setengah reaksi. Kita coba mengerjakan contoh soal dengan menggunakan metode setengah reaksi.
Cr2O7 2- menjadi Fe3+ plus Cr3+ dalam suasana asam. Nah, langkah pertama yaitu membagi dua reaksi menjadi oksidasi dan reduksi. Kita tentukan dulu mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, kita lihat Fe. Fe beloknya dari +2 menjadi +3 berarti kan mengalami kenaikan. Berarti Fe ini mengalami reaksi oksidasi. Kemudian yang mengalami reduksi berarti Cr. Cr ini dihitung dulu bilosnya. -2 kali 7 berarti -14. Di sini muatannya 2- berarti sama dengan -2. Di sini berarti +12. +12 -14 sama dengan kan -2. Nah, biloks Cr2 itu +2 sehingga biloks Cr-nya berapa? 12 dibagi 2 +6. Nah, dari 6 menjadi +3, dari 6 menjadi +3 berarti kan mengalami penurunan. Berarti dia mengalami reduksi. Nah, setelah membagi reaksi menjadi 2, kita harus menyetarakan atom-atom selain O dan H. Fe-nya sudah setara, di ruas kiri 1 dan di ruas kanan juga 1. Kemudian Cr-nya di ruas kiri 2 tetapi di ruas kanan cuma 1. Kita setarakan, berarti Cr-nya kali 2. Cr2O7 2- menjadi 2 Cr3+. Nah, setelah kita menyetarakan atom selain O dan H, kemudian kita setarakan atom O dan H-nya. Di sini atom O-nya ada 7, sementara di ruas kanan tidak ada atom O. Maka kita tambahkan H2O. Nah, untuk reaksi dalam suasana asam, jadi penambahannya itu H2O dan H+. Untuk basa itu penambahannya H2O dan OH-. Nah, ini Cr2O7 2- menjadi 2 Cr3+. Ditambah berapa? H2O. Karena di ruas sebelah sini O-nya ada 7, berarti kita tambahkan 7 H2O. Nah, kita lihat O-nya sudah setara, sudah sama-sama 7. Tetapi adanya penambahan H2O ini membuat di ruas kanan kan yang tadinya tidak ada H sekarang menjadi ada H. Sehingga di ruas kiri pun juga harus ditambah H. Ditambah berapa atom H? Karena di ruas sebelah sini hanya itu ada 7 kali 2 ada 14, sehingga di ruas sebelah sini harus ditambah 14 H+, sehingga reaksinya menjadi seperti ini. Cr2O7 2- plus 14 H+ menjadi 2 Cr3+ plus 7 H2O. Nah, setelah kita selesai menyetarakan atom O dan H, kemudian kita harus menyetarakan muatannya. Kita harus menyetarakan muatan. Kita lihat Fe yang sebelah sini. Fe di sebelah, anggap ini ruas A dan ini ruas B. Fe di ruas A itu muatannya 2, sementara Fe di ruas B muatannya 3, sehingga kita harus menyetarakan dengan menambahkan plus 1 elektron gitu. Kemudian ini kan tadi sudah yang bagian reaksi yang mengalami oksidasi. Kemudian kita lihat bagian reaksi yang mengalami reduksi. Yang ini Cr2
2O7 2 min. Ini kan muatannya 2 min, min 2 dan plus 14, sehingga muatannya plus 12. Di ruas A muatannya plus 12, sementara di ruas B muatannya 2 kali 3 6 plus 6 7H2O. Dia muatannya 0 karena dia tidak memiliki muatan, sehingga 0. 12 dan 6 ini kan belum setara, berarti harus disetarakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara penambahan 6 elektron. Kemudian kita tulis ulang di sini. Nah, reaksi yang mengalami oksidasi ini elektronnya 1. Kemudian reaksi yang mengalami reduksi ini elektronnya 6, sehingga dikalikan silang. Reaksi yang mengalami oksidasi dikali 6, reaksi yang mengalami reduksi dikali 1. Fe dikali 6 ya. Fe2 plus ditambah 1 Cr2O7 2 min ditambah ini kan dikalikan 6 semua. 6 Fe2 plus plus Cr2O7 2 min plus ini 14H plus ini 6 elektronnya kali 1 plus 6 elektron menjadi Fe kalikan 6 Fe3 plus plus ini 2 Cr3 plus plus 7H2O. Oh, ini elektronnya kali 1 kali 6 elektron. Nah, di ruas kiri ada 6 elektron, di ruas kanan juga ada 6 elektron, bisa kita coret. Sehingga reaksinya menjadi seperti ini. 6 Fe2 plus plus Cr2O7 2 min plus 14H plus menjadi 6 Fe3 plus plus 2 Cr3 plus plus 7H2O. Nah, setelah kita menyetarakan reaksi, langkah terakhir yaitu mengecek reaksi tersebut apakah sudah setara atau belum. Caranya dengan melihat apakah atom di ruas kanan dan di ruas kiri itu sudah sama. Terus yang kedua, apakah muatan di ruas kanan dan di ruas kiri sudah sama? Coba kita lihat. Atom Fe di ruas A ini ada 6. Di ruas B juga ada 6, berarti sudah sama. Kemudian Cr di ruas kiri itu ada 2. Kemudian di ruas A itu ada 2, sementara di ruas B juga ada 2, berarti Cr-nya sudah sama. Kemudian O di ruas kiri itu jumlahnya 7. O di ruas A itu jumlahnya 7. Sementara O di ruas B itu jumlahnya juga 7, berarti atom O-nya sudah sama. Kemudian kita lihat H. Di ruas A itu atom H-nya itu berjumlah 14. Di ruas B juga jumlahnya 7 kali 2 juga 14. Berarti atom-atom di ruas kanan dan di ruas kiri itu sudah sama semua. Kemudian muatan. Coba kita lihat muatan di ruas A. 6 kali 2, 12. 12 min 2 plus 14. 12 min 2 berarti 10. 10 tambah 14
24. Nah, dengan di ruas B 6 kali 3 6 kali 3 18. 6 kali 3 18 ditambah 2 kali 3 6. 18 ditambah 6 sama dengan 24. Berarti jumlah muatan di ruas A dan di ruas B sudah sama-sama 24. Berarti reaksi ini yang kita hitung tadi sudah setara karena sudah memenuhi aturan reaksi setara. Mari kita melakukan percobaan. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan percobaan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kalian bisa coba percobaan ini sendiri di rumah karena alat dan bahannya pun mudah dicari. Nah, untuk alat-alatnya kita menggunakan gelas dan sendok. Kemudian untuk bahannya itu bisa menggunakan betadin, vitamin C, dan air. Nah, untuk vitamin C-nya sendiri itu bisa terserah menggunakan merek apapun bisa. Kalau saya ini menggunakan merek Sonsi ya, jadi nggak endorse. Jadi terserah kalian menggunakan apapun, yang penting vitamin C gitu. Coba kita masukkan air ke dalam gelas. Kemudian masukkan beberapa tetes betadin ke dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian bisa diaduk. Lalu masukkan vitamin C ke dalam gelas tersebut. Coba perhatikan nanti apa yang terjadi. Kita masukkan vitamin C-nya. Kemudian diaduk. Nah, perubahan apa yang terjadi? Tadi kan warnanya coklat, seperti coklat teh gitu ya. Nah, kemudian setelah dimasukkan vitamin C, kemudian warnanya berubah menjadi bening. Nah, kita coba lagi. Masukkan air ke dalam gelas. Masukkan air ke dalam gelas yang satunya lagi. Kemudian masukkan vitamin C. Nah, coba perhatikan dua gelas ini. Yang sebelah kanan ini kan berwarna coklat teh, kemudian yang sebelah kiri berwarna bening. Nah, apa yang terjadi jika kedua larutan ini dicampur? Coba perhatikan. Jadi warnanya akan tetap bening. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa bisa? Nah, ini merupakan contoh percobaan sederhana reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi kalian itu bisa praktekkan sendiri nih di rumah. Seperti apa sih reaksi redoks itu dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa dilakukan dengan apa praktikum redoks itu? Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa larutan betadin dan larutan vitamin C jika dicampur warnanya akan menjadi bening? Kenapa? Ada yang tahu? Reaksi apakah yang terbentuk dari percobaan yang telah kita lakukan tersebut? Reaksinya yaitu
Reaksi antara asam askorbat dengan iodin menghasilkan asam dihidroaskorbat dan iodium. Betadin mengandung larutan iodin. Ketika betadin ditambahkan dengan vitamin C yang mengandung asam askorbat, maka larutan iodin yang tadinya berwarna teh akan tereduksi menjadi iodium yang tidak berwarna. Pernahkah kalian melihat besi berkarat? Berikut adalah contoh perkaratan pada sebuah benda. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan besi yang padanya memiliki kekuatan hebat dan memiliki berbagai macam manfaat bagi manusia. Contohnya, besi dapat dibuat sebagai pagar, rantai sepeda, baju perang, pisau, dan sebagainya. Akan tetapi apabila kita tidak menjaga dan memanfaatkannya dengan baik, maka besi tersebut akan rusak atau berkarat. Hal itu menunjukkan bahwa yang memiliki sifat kekal atau baqo hanyalah Sang Khalik, yaitu Allah. Sekuat apapun makhluk Allah pasti akan fana atas kuasanya, tak terkecuali besi yang diciptakan Allah begitu kuat. Belajar apa itu reaksi redoks, kemudian contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bagaimana aturan-aturan Bilox, kemudian kita juga belajar tentang metode-metode penyetaraan reaksi, dan yang terakhir kita juga belajar tentang percobaan redoks dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Nah, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.